kayak bener-bener wujud aslinya dia bang. Dia nampakin wujud aslinya dengan yang namanya postur muka berantakan sampai mata muka penjauhan itu hancur bang, bener hancur bang. Di situ gue baru yakin sosok seperti itu ada. Cuman gue berharap ya dalam kisah dari dalam kehidupan nyata gue, jangan doang gue nyerah bang. Kalau aslinya yang datang gue nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, nama gue Ibnu. Pada kesempatan hari ini kita akan mengungkap kisah-kisah misteri di mana gue telah mengundang narasumber. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment channel dan video-video gue, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel-channel gue, biar gue bisa mengembangkan channel-channel gue dan menjadikan channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman semua, pantengin video gue dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Oke, coba kalau Pak janji tadi, kita akan perkenalkan narasumber kita yang akan menceritakan kisah-kisah misterinya. Langsung saja gue perkenalkan. Selamat malam. Terima kasih sudah mampir di channel gue. Sebelumnya lu memperkenalkan diri dan lanjut ke cerita misteri. Oke, nama gue Silmi, bisa dipanggil Kanjil. Di sini gue akan bercerita bang soal dimana tempat tinggal gue yang sekarang, yaitu sedikit di daerah perkampungan, masuk ke Bekasi. Jadi cerita pindah rumah nih bang? Iya. Jadi berawal dari pindah rumah bang. Di sini sih sebenarnya gue cuma mau ngupas sedikit soal kampung yang sekarang gue tempatin bang. Daerah wilayah lah, bisa dibilang kita wilayahnya kan masih agak di pinggiran nih, pinggiran Jakarta. Di situ masih banyak rawa, kebun gitu kan. Cuman nih emang yang pas banget momennya yang gue tempatin rumah ini, yang pindahan gue ini, belakang gue itu langsung kali kecil sih bang, cuman gitu ya? Udah diturap, terus seberang kali itu langsung tembok kebun kosong gitu bang. Ini jadi lu pindah rumah, lu beli rumah yang udah jadi atau yang dari tanah lu ngebangun sendiri? Berawal dari tanah bang. Oh jadi lu di tanah di daerah pinggiran Jakarta, terus lu bangun, dan sekarang lu tinggal di situ? Iya. Ya. Jadi begitu kelar ngebangun, kita langsung keluarga nempatin ke situ. Cuman keunikan tempat sama wilayah lah gitu bang, bisa dibilang setelah seminggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan lah gue berbaur di warga sekitar. Petua-petua itu banyak yang bicara soal kejanggalan atau kemisterian soal kampung tersebut bang. Tapi sorry gue potong, lu tahu ini setelah tinggal kan? Setelah tinggal bang. Sebelum lu beli tanah di situ udah dapet cerita ini? Betul, karena dari pergaulan dan silaturahim dengan orang-orang sekitar bang. Jadi kan lu kan sebelum beli kan orang mau pindah rumah nih, survei dulu kan tempat, gimana keadaan warga sekitar, terus gimana kondisi di sekitar kan gitu. Iya. Jadi ketika itu gua dapat dari para petua-petua di situ, ya bapak-bapak di wilayah itulah, Itulah ya. Bisa dibilang salah satu sepuh, bisa dibilang gitu bang. Beliau banyak bicara setiap kita nyinggung, entah di pos ronda, entah di balai warga gitu ya, entah di warung-warung kopi gitu bang. Dia suka bercerita soal keunikan di kampung situ bang, di kampung yang gue tempatin itu, sampai beliau pada nggak nanggung-nanggung, nggak sungkan untuk bicara belakang rumah lo itu atau rumah lo dulunya itu sebelum lo tempatin itu rawa.
bekas rawa. Cuman nggak banjir bang, daerah gue itu nggak banjir. Urukan tanah kan bekas rawa gitu. Bekas rawa, bekas sawah, bekas orang-orang kampung situ buang sampah tuh ke situ bang. Cuman pas ketika kita beli memang udah jadi tanah gitu, udah kering gitu, rapi lah. Terus kita belilah dan ngebangun di situ. Cuman yang paling uniknya tuh kita paling fokusnya di cerita soal misterinya bang. Zaman dulu itu masih rawa, masih tanah kosong, masih diuruk sampah puing gitu. Di situ suka sekelebatan suka hadir sosok binatang ular buntung bang. Itu lu sendiri. Masih informasi dari mana? Informasi dari petugas kita bang, dari seputar misalnya. Beberapa seputar situ bicara, dulunya situ suka sering muncul sosok binatang ular buntung, dan ternyata ular buntung itu bukan sosok sembarangan bang. Ular buntung itu yang dimana diceritakan oleh seputar situ, dia memang munculnya tuh bukan setiap hari. Gitu. Ada Jadi waktu tertentu. mungkin salah satunya itu dan dia itu binatang itu sosok itu kadang suka munculin diri, dan yang lihat itu nggak semua orang bisa melihat, bisa ketemu sama sosok itu. Jadi hanya beberapa orang aja itu kalau kita lagi bareng-barang, tapi yang lihat satu orang gitu. Dan biasanya katanya yang dikasih lihat itu cuman dari orang situ sama keturunannya, anak cucunya. Asli situ. Iya. Ya pendatang tuh jarang ya. Ya Bisa dibilang jarang. bisa dibilang jarang, karena gini bang, gue udah hampir lebih dari 6 tahun lah selamanya nggak ketemu sama yang kayak gitu-gitu. Ular buntung itu. Dan di belakang rumah gue itu masih rawa bang. Nah kali udah diturap terus langsung tembok kebun kosong tinggi gitu. Nah, ada kisaran 3 meter lah bang. Cuman di tembok itu gue pernah ketika gue ngedak rumah kan langsung didak tuh rumah tuh udah bangun. Cuman atasnya masih ngeplong, belum ada atap bang. Adik gua ini mah real dari adik sendiri, naik ke atas pulang kerja ngambil bangku terus ngopi di situ. Dia mah nggak ngopi, ngeteh bang, dia nggak suka ngopi, ngeteh, ngerokok pun dia kagak awalnya sebelum dia berumah tangga. Dia masih bidangan, pulang kerja dia naik ke atas, kelar dia bersih diri pulang kerja habis mandi gitu kan, dia naik ke atas, dia ngeteh bang sembari nyetel musik tuh dari HP. Itu pandangan di atas rumah gue itu langsung ke kebun kosong itu. Jadi rumah lu tinggi, masih pagar ini masih di bawah rumah lo gitu. Iya, cuman langsung ngeplong gitu kayak hutan gitu kebun kosong gitu. Di situ adik gua kalau nggak salah jam 8 malam lagi asik-asik pakai handset, terus ngeliat ke belakang rumah itu kan kebun loh, gelap lah gitu ya. Kalau yang dia bicarain di tembok itu tuh pada berderet tuh bang yang namanya kuntilanak. Di atas tembok. Iya, jadi jenisnya tuh modelnya tuh macam-macam. Ada yang lagi mainin rambut, ada yang duduknya nyamping. Itu banyak. Nah itu pembahasan dari adik gue sendiri bang. Ketika gue percayain omongannya dia lari itu sampai jatuh-jatuh di tangga bang, sampai kesandung-sandung. Nah di situ kaget lah gue kan. Lu ngapa gitu ya? Lah namanya lagi nonton TV kita kan sore-sore gitu jam 8 masih kan sore bang. Iya. Kaget, tutup langsung lari begitu. Lah kenapa? Pucet tuh mukanya. Gila di belakang tuh dikumpul. Kenapa? Belakang rumah. Gue ngeliat kuntilanak berderet kata gitu. Kan serotak langsung pada merinding bulu kita kan. Wih, habis juga nih. Lama-lama, nah di situ tuh rumah gue mulai ditutup, dikasih atap, daknya itu atasnya kasih atap, dikasih tembok. Ada kejadian itu ya? Karena yang ngerasa risih gitu, ngerasa janggal gitu, ngerasa serem juga lah gitu kan kalau ngeplong begitu. Kalau cerita tentang sosok binatang ular setengah badan itu binatang buntung lah gitu ya, ular buntung itu memang katanya dari dulu udah ada bang di kampung. Emang sering berkeliarannya sekitaran situ bang, tempat di mana gua ngebangun rumah sampai ke kebun itu. Dulunya ada di belakang rumah itu dekat kali itu pohon rengas dulunya bang. Sekarang udah ditebang sih
sama petua di situ Ada yang ketali. iya, di situ dulu ada pohon tua, entah pohon apa gitu, cuman dia cowok bawahnya bang. Nah di situ suka sering muncul, berawal munculnya tuh sosok binatang buntung gitu bang. Iya, rumahnya bisa dibilang. Kurang ngerti, cuman Dari cerita situ sosoknya kan, dari cerita dari petua di situ tuh seperti itu. Tapi kalau ditungguin sampai dibegadangin sekalipun itu nggak muncul binatang itu. Kalau kita nyari nggak bakal keluar gitu. Dan menariknya lagi, selain pembahasan sosok binatang ular buntung itu, di situ ada juga pembahasan letaknya dengan letak yang sama bang, di lokasi yang sama. Itu ada dua ini binatang ternyata bang. Binatang yang kedua ini adalah binyawak, cuman buntutnya nggak ada. Masalah buntung juga bisa dibilang. Buntutnya nggak ada kalau dia. Jadi los bondol gitu aja. Cuman itu nggak terlalu dewasa, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda maksudnya gitu bang. Dan binyawak tersebut itu juga hari-hari tertentu dia datang. Kalau kata petua di situ, dan dilihatnya pun sekalinya dia keluar dan terlihat sama orang-orang sekitar, orang kampung tersebut. Asli situ lah. Nggak bisa dilihat sama orang-orang yang pendatang kayak gue gini. Nah di situ kadang gue suka mecahin pembahasan dari petua di situ. Cari tahu lah lo. Kenapa hanya orang tersebut yang bisa gitu, dan yang harus dikasih lihat gitu. Penasaran bang gue. Memang di belakang rumah gue kan kosong kali tuh, kali kecil, terus menuju ke kebun kosong itu kan. Cuman saat sekarang itu udah ditembok gitu. Cuman dari rumah itu ke bawah tuh jalur kan tanah tuh bang, ke bawah langsung kali itu ada pohon kering yang udah tumbang, jadi buat jembatan kita buat nyebrang ke kebun kosong tersebut. Gue pernah 2 kali begadangin di situ bang. Tahu lah lah. Pasti sosok. Bukannya sok berani apa sok gila-gilaan gitu kalau kata orang sekarang ya. Cuman gue hawa penasaran yang ngundang gue ke situ bang. Kenapa sih harus dari orang sini terus sama keturunan orang sini yang harus bisa dipengaruhi, yang harus bisa melihat itu. Kenapa yang pendatang nggak bisa gitu kan? Dan kita pengen tahu ular buntungnya itu buntungnya semana. Bentuknya kayak gimana lah. Dan binyawak muda itu nggak ada buntut. Kayak gimana sih gitu, penasaran gua. Di situ lu begadangin atau? iya, disitulah hawa penasaran tuh timbul bang, sampai gua begadangin, gua nongkrong itu. Pas gua tuh duduk dari belakang rumah tuh turun ke kebun dikit langsung kali kan bang. Itu ada pohon tua tumbang yang sekarang jadi jembatan, udah kering bang gitu. Itu kuat banget, itu batang pohon itu kuat banget. Itu gue duduk di situ, terus gue nyetel musik box di situ. Itu sampai pagi gue di situ nyetel musik kan. Emang gue biasa seneng menyendiri gitu bang. Maksudnya walaupun tempat itu orang cerita gimana gitu karakternya, kalau lu nyaman ya nggak boleh buat kan gitu. itu di situ hal penasaran timbul. Tapi gue udah sampai kalau nggak salah 2-3 kali bang gue tongkrong di situ, benar-benar nggak tampak hal kayak gitu. Nggak ada lah. Bener yang cerita warung mungkin. Betul. Jadi yang bikin gue takjub sama cerita dari petua-petua atau sepuh, ya bisa dibilang ya beberapa sepuh di situ, adanya sosok binatang buntung 2 jenis itu, kayak ular buntung terus binyawak tanpa ekor gitu kan. Itu bikin gue penasaran awalnya, sampai gue lakukan gitu kan. Penasaran gue sampai gue jalanin tuh, sampai gue tongkrongin di hutan itu, di kebun lah, bukan hutan tuh kebun. Nggak ada hasilnya, kagak ada titik temunya. Dan itu langsung gue mulai percaya, oh emang setiap kampung itu ada cerita gitu. Yang dibilang ada cerita ya ini ceritanya gitu, yang dibilang cerita tapi nyata gitu. Tapi kan kita nggak memahami, nggak tahu gitu, karena kita dapat cerita gitu. Dan cerita ini real dari orang-orang kampung tersebut. Ini kan bisa juga ya, entah itu beneran atau bohong. Kalau kita belum lihat kan, itu kan pendapatnya dia. Kita kan belum tentu nih. Kita kan karena kita
dulu yang udah tinggal di situ lu belum nemuin apa-apa gitu kan, dari tadi pertama adik lu, terus yang kedua dari warga gitu, lu sendiri kan belum nemuin apa-apa di situ, jadi penasaran lu juga masih tinggi Tapi kan? awalnya sih, ini gue balik lagi ke masalah rumah gue tinggal ya bang, yang baru itu. Berawal dari pertama tinggal sih masih nyaman bang. Ini pembahasan ke rumah ya bang. Berawal seminggu 2 minggu masih nyaman. Masuk ke sebulan 2 bulan kurang lebih lah gitu ya. Itu nyokap mulai bercerita. Kebetulan gue masih ada nyokap bang, orang tua masih komplit, alhamdulillah masih pada sehat, jadi rumah umur sama kuasa, amin. Dan nyokap tuh mulai bercerita bang soal suasana rumah. Ngerasain lah. Karena gue anak paling tua di rumah ya kan, memang gue di rumah tuh berlima, 5 saudara, 5 itu sama gue bang, jadi keluarga besar lah bisa dibilang. Dan di situ nyokap mulai cerita ke gue, biasa manggil abang, nyokap gue, bang, kok di kamar mandi, kan di kamar nyokap nih gue bikin kamar mandi juga bang. Jadi awal kamar mandi, jadi kamar mandi ada 2, kamar mandi di luar tuh di ruang tamu sama di kamar nyokap, karena kan nyokap kalau buat sholat subuh nggak perlu itu, jadi tinggal nggak usah keluar kamar terus ke kamar mandi gitu, karena di kamar mandi ada di kamar tuh ada kamar mandi. Gue di kamar mandi emak, orang nyala sampai air tuh luber. Paginya pas mau masuk subuh emak bangun itu air masih ngalir terus di rojo, Air suka nyala sendiri sampai toren di atas kan gede tuh, toren kita gede bang di atas di dak tuh, kita taruh di atas di dak. Itu sampai kering bang, sampai tinggal ya paling bisa dihitungan 2 atau 3 ember. Jadi dari penuh tuh toren sampai kering. Itu karena air ngebuang aja. Nah itu kejanggalan satu, kejanggalan yang keduanya di dapur. Itu kadang kalau kata orang Betawi cewek itu ulekan ya. Iya. Ulekan dari batu itu. Ulekan kan kalau mah biasa kalau udah bersih di dapur nih, cewek itu kan dibalik bang, ditidurin. Karena bersih kan, udah nggak kotor gitu. Nah itu ulekannya, tumbukannya tuh ditaruh di atasnya gitu bang. Itu pas subuh mau masak air, habis sholat subuh itu cewek terbalik bang. Telentang. Iya. Terus ulekannya juga di atasnya. Ulekannya nggak jatuh tuh. Kalau logikanya kalau dia jatuh kebalikan alam gitu kan, itu pasti kan ulekannya jauh. Tapi walaupun tanah alam itu kan batu. Iya. Berat. Maksudnya ulekannya juga ada di atasnya masih kan gitu. Nah itu ulekannya juga di situ. Pas dia berbalik ulekannya di situ. Jadi kayak orang mau siap-siap nyelak. Iya. Gitu kalau kata orang. Tapi bersih dong, kagak ada apa-apa. Apa bekas cabai gitu, tumbukan cabai. Mulai banyak kejadian-kejadian aneh ya. Dan yang serunya lagi di rak piring bang, emak kagetnya piring tuh bersih tapi ada 2 wastafel. Pindah. Iya, 2 piring di wastafel sama sendok 2 sama mok gelas plastik 1 itu adanya nggak diri begini bang, tapi dia tidur Kayak habis dicuci di wastafel. Tapi posisi mungkin bersih dari saudara-saudara lo yang lain gitu. Nah, Emang kita lagi rame-rame gitu ya. Jadi kalau dia di rumah bilang, ya. kalau di rumah niat kan kita semua kan laki semua nih. Adik ikut suami udah, yang di rumah cuma laki 3, itu pada kuat begadang jadi jarang ada yang di rumah. Jadi gimana ya, bukannya kita tega kita ninggalin ya, setiap malam tuh di rumah cuma ada emak doang. Gitu. Nah jadi nggak mungkin ada orang gitu yang masuk. Kita paling pulang jam 6, jam 7 pagi kalau pulang pagi, namanya laki semua jadi kuat main di luar, begadang. Gue juga udah begitu sih, di rumah sama di luar tuh lebih sering di luar. Ya kalau gue sih sebenarnya gimana bang ya, kalau buat ketemu langsung gue takut, tapi penasaran gue gede bang gitu, tapi nggak pernah dikasih gitu, nggak pernah dimunculin gitu, nggak pernah ditemuin, nggak pernah dikasih lihat. Tapi sih gue berharap jangan gitu, tapi hal penasaran gitu yang bikin gue takjub udah bercerita dari sepupu-sepupu di situ. Pernah sih bang, gue kalau nggak salah itu malam Kamis bang, di rumah sepi bang, nyokap udah di kamar. Nyokap namanya orang tua ya, kalau udah di kamar udah gitu, nggak keluar kamar. Gue nonton TV aja tuh di rumah, ada juga pada di luar gitu, kagak ada yang pulang.
nggak ada rasa iseng namanya rumah sendiri kan. Lampu dimati-matiin semua, terus gue nonton TV sampai ngantuk lagi gitu ya. Udah gue matiin TV, gue lari ke kamar, gue masuk ke kamar maksudnya gitu. Gue masuk kamar, TV gue matiin, pintu udah gue kunci lah, adik gue pasti kalau pulang pagi gitu. Tidur lah bang gue. Itu di kamar juga lampu gue biasa tidur emang gue matiin juga bang. Tidur itu gue pernah mimpi kalau nggak salah tuh gue ada di tempat kayak dalam hutan gitu. Di dalam hutan tuh cuman gue kayak orang kesesat bang, kayak orang kejebak lah gitu. Mau ke kanan gue bingung, mau ke kiri gue bingung gitu. Bukan masalah gelap, pokoknya di hutan lah gitu, kayak gue lagi di hutan apa gitu, hutan belantara apa gue bingung nih bang, arah gue mau ke kanan gue bingung, mau ke kiri gue bingung, gue tengok-tengok juga kagak ada yang selain gue gitu, nggak ada orang gitu, nggak ada yang bisa gue mintain tolong bang. Di situ gue ngeliat tuh bang, sosok tuh begitu gue panik dalam mimpi gue itu di dalam hutan itu gue panik bang, gue panik, kok setiap pohon-pohon yang gue lihat gitu di pandangan gue itu merupakan seperti sosok bang, yang bisa dibilang kayak mungkin rambutnya panjang, pakai baju putih, dia nunduk kayak, tapi matanya tuh sampai panjang begitu, gitu matanya keluar bang. Itu dalam mimpi itu gue panik gitu, jujur gue panik banget, shock banget ngeliat yang kayak gitu. Gue mentalin pandangan gue ke yang lain, di pohon yang lain pun gue lihat dengan sosok yang sama, sosok lagi, tapi gitu. beda jenis bang, kayak sosok ini orang tinggi gitu, cuman nggak kelihatan bang mukanya gitu, tapi tangannya tuh sama kukunya, panjangan kukunya bang, ke tanah. Nah di situ bang, gue mulai takut. Selintas depan gue tuh sampai gue tuh kalau nggak salah dalam mimpi gue lari jauh ke sudut paling gelap di dalam hutan itu bang. Di situ lah gue terbangun. Sebelum gue terbangun itu pas gue mau lari, karena apa? Karena di hadapan gue tuh gue ngeliat ular besar, tapi sepotong bang. Oh, yang tadi itu. Nah itu gue lari sampai pokoknya sejauh mungkin sampai ke sudut paling gelap di dalam hutan itu gue lari. Di situlah gue kesadar bang dalam mimpi itu kisaran jam 12:30 malam gue bangun. Itu kesadar dari mimpi. Cuman di situ jadi ingin gue bang, jadi pola pertimbangan bang dalam mimpi itu, apa ini sosok yang dibilang Jadi sama penasaran lu juga orang mimpi sekitar gitu ya. Iya, dapetnya di situ gue bang, malah di mimpi. Udah kenal langsung ya. Tapi gue baru paham lah ya, begitu sosoknya yang gue lihat, begitu bentuk yang gue lihat, ya emang serem bang, emang serem. Jadi gimana ya, mungkin yang dibilang sosok bentuk anak, sosok apa wujudnya gitu, itu mah cuma imajinasi kita ngeliat kuntilanak lagi duduk di bawah pohon mainan rambut, mungkin itu imajinasi kita jadi membawa kita takut. Sebenarnya sesungguhnya mungkin makhluk seperti itu ya, seperti itu dampaknya gitu, wujudnya gitu. Wujudnya kayak suggestion gitu. Jadi gimana yang gue dalam itu kayak benar-benar wujud aslinya dia bang, dia nampakin wujud aslinya dengan yang namanya postur muka berantakan, sampai matanya itu apa jauh, hancur bang, benar hancur bang. Di situ gue baru yakin sosok seperti itu ada. Cuman gue berharap ya dalam kisah dalam kehidupan nyata gue, jangan bang gue nyerah bang. Kalau aslinya yang datang gue nyerah. Jadi dari mimpi udah kejawab sudah. Udah Mesti pakai nakal-nakal panik gue gitu. bang di situ. Dikasih mimpi doang udah. Cuman yang bikin pahamnya gue soal kampung di situ tempat gue tinggal, yaitu sosok ular yang datang dalam mimpi gue itu benar-benar buntung sih bang. Mungkin yang diceritain semua warga sekitar itu ya. Mungkin karena lu bukan warga asli situ, mimpi aja lu mah. Ya di situ sedikit demi sedikit sampai sekarang hilang sih hawa penasaran gue hilang. Jadi ya karena gue udah lama di situ, ya gue udah terbiasa gitu bang. Udah enjoy lah gitu. Pulang tengah malam gelap-gelap juga nggak bikin gue merinding atau bikin gue risau atau gue harus lari di jalanan seperti gue lari gitu, kan udah terbiasa bang. Mungkin sampai di situ aja pembahasan
gue soal misteri malam ini bang, karena itu pembahasan cuman sekitaran kampung gue aja bang, lingkungan kampung gue, yang mana itu cerita kalau orang-orang betul bilang turun menurun sih emang adanya begitu. Terima kasih banyak sebelumnya lu udah mau cerita di channel gue bang. Ya bang. Oke pemirsa, teman semua, kita sudah mendengarkan cerita-cerita misteri dari narasumber kita. Semoga kita bisa ambil hikmah dari semua cerita yang sudah diceritakan oleh narasumber kita. Tapi buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel gua, yang mana lu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari gua. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.